Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah masih menyayangi kita insyaallah dengan kasih sayang yang luar biasa. Dan di antara kasih sayang menonjol, yakni Allah masih beri kita waktu, kesempatan. Karena betapa banyak orang yang menginginkan sesuatu namun Allah nggak beri waktu dan dia menyesal. Dan agar hal itu tidak datang kepada kita, maka tidak selayaknya bagi kita untuk mensia-siakan waktu yang ada. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menempuh suatu jalan yang menjadi sebab mudah-mudahan Allah jadikan kita untuk bisa menempati memasuki surganya sebagaimana yang masyhur di sisi kita semua. Salah satu hadis yang mulia kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berulang dan perlu selalu diulang, yakni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah beri kemudahan baginya, atau man sahalallahu lahu tariqan, ya. Barang siapa yang Allah beri atau mudahkan jalan baginya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika Allah anugerahkan kepada kita hari ini, diantaranya Allah mudahkan kita menuntut ilmu di saat yang lain tidak diberi kemudahan, Masya Allah, ini luar biasa. Betapa banyak orang yang katanya istilahnya orang sekarang pasif income, masih tinggal turu wae hasil, masih ditinggal dolan wae tetap ngalir rezekinya atau penghasilannya. Longgar banget, aku lo udah nyantai. Aku meskipun nggak kerja keras kayak kalian, ngalir itu, rekeningku jalan terus, dompetku tebal terus. Tapi ternyata di balik lisan yang menjelaskan tentang lapangnya dia, ternyata Allah jadikan dia orang yang sempit, nggak punya sedikit pun kesempatan, yakni kesempatan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama ini. Dan ini anugerah besar bagi kita, ya, Masya Allah, karena pertolongan seperti ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang remeh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebagai ahli surganya. Amin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas perkara yang Masya Allah pentingnya, yang
seorang muslim atau yang menisbahkan diri kepada Islam tidak selayaknya untuk abai, untuk enggak memperhatikan perkara yang begitu penting ini. Ya. Baik kecil, laki-laki maupun wanita, terkhusus minal aba wal ummahat, dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang secara umum kita yang udah tua ini kan biasanya dhisik. Nek sik enom itu saya enek harapan dawa, nek sing tua itu secara umum harapannya udah pendek. Nah, ini kita butuh bekal yang hal ini kadang-kadang kita sepelekan karena dianggap biasa. Itu si fulan itu biasanya melakukan itu sambil joget-joget di panggung atau apa. Gitu doang. Padahal perkaranya sangat besar yang tidak boleh seorang muslim mengabaikannya karena dia termasuk peribadahan itu sendiri. Apa hal tersebut? Yakni az-zikru, yaitu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir padanya juga doa, dan dikatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Nah, kalau sudah kita mengabaikan zikir, hakikatnya kita mengabaikan ibadah. Dengan makna zikir yang begitu luas maknanya, dan juga zikir-zikir yang sifatnya khusus. Maka insya Allah pada malam ini hari ini kita akan membahas bab itu, dan kita nukilkan dari Kutaib, ya ini kitab kecil yang berjudul Al-Ikhtiyar li Ahammi Sihahil Adhkar. Ya. Jadi secara terjemahan bebasnya zikir-zikir sahih, pilihan serta yang terpenting. Dalam kitab ini penulis sengaja merangkum dan memilihkan untuk kita perkara-perkara yang sangat penting. Karena pelajaran zikir itu bagian daripada ilmu, ya. Karena kalau kita nggak mempunyai ilmu, gimana mau zikir? Akhirnya nyanyi disangka zikir, jogetan disangka zikir, karena nggak ngerti, nggak ada ilmu. Nah, kalau nggak ada ilmu ya jogetan ditabui zikir, gitaran di dekat mimbar zikir, ya mengingat ibadah, memuji Tuhan, karena nggak paham. Nah, oleh sebab itu kesyukuran bagi kita dimudahkan untuk bisa mempelajari az-zikr, ya, pelajaran tentang az-zikr. Dan di sini agar lebih singkat dan terdapatkan faedah, insya Allah kita baca muqaddimah dari kitab ini. Mudah-mudahan suatu saat jamaah bisa memilikinya. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, penulis kitab kecil ini, beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu amma ba'd. Kata beliau hafizahullah ta'ala, setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau bersahadat, ya, membaca 2 kalimat syahadat, dan juga membaca sholawat serta salam kepada Nabi dan juga keluarganya dan juga sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kepada orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Masya Allah. Inna ulama itu dalam menulis kitab-kitab, mereka memang pewaris para nabi. Mereka benar-benar perhatian terhadap umat. Ketika mereka menjelaskan dalam muqaddimah kitab mereka biasa seperti ini. Baca sholawat, kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan enggak ketinggalan mereka itu mendoakan, bersolawat juga, memberi salam juga kepada orang-orang waman tabi'ahudahu, dan orang-orang yang mau mengikuti hidayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia doakan juga, enggak pelit, luar biasa. Yang kita kadang-kadang pelit, jangankan kepada saudara, kadang-kadang kepada Nabi aja pelit. Hari Jumat
yang itu sangat utama orang memperbanyak salawat, kadang malas sholat. Hatta ketika khutbah Jum'ah, ya, kadang-kadang tetap mainan HP, tetap apa. Demikian ba'da Jum'ah, di saat sholawat kepada Nabi ini adalah suatu kewajiban. Apalagi mendoakan kepada selainnya. Ya. Akan tapi ulama sebagai pewaris suara Nabi, mereka betul-betul perhatian kepada kita. Masya Allah. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasul, al-ulama'u warasatul anbiya. Memang pewaris Nabi. Pantas gitu. Pantas layak gitu. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan fa innahu la budda lil muslimin ay yata'allama minal adhkari tsabitati ma yurdi bihi rabbah ar-rahman wa yuharrizu aw wa yahruzu bihi nafsah min aduwihi syaitan wa sairi sururil ins wal jan. Kata beliau, sesungguhnya sudah seyogyanya dan itu suatu keharusan bagi seorang yang menisbatkan diri kepada Islam untuk dia mempelajari zikir-zikir yang sabitah. Beliau katakan di sini minal azkari sabitah, sabit. Tetap keberadaannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari zikir-zikir yang zikir-zikir itu sabit. Ada sandaran dalilnya. Dan dalil dalam menetapkan zikir itu tidak lepas dari dalil yang sahih ya, dan dalil yang hasan. Status dalil itu imma sahih, imma hasan. Jadi sahih itu derajat tertinggi dalam penilaian dalil. Kemudian di bawahnya hasan. Dan zikir yang telah ditentukan ini harus berdasarkan ini, nggak bisa berdasarkan yang dhaif atau apalagi yang palsu. Jadi lafaz ats-tsabitah itu lebih umum daripada sahih, daripada hasan, yakni ketika kita diwajibkan untuk mempelajari zikir-zikir yang tsabit itu adalah zikir-zikir yang ada sandaran dalilnya, baik dia sahih baik dia hasan, ya bisa sahih bisa hasan, tidak keluar dari ini. Nah ini yang diperintahkan kepada kita untuk mempelajari zikir-zikir, bukan lagu-lagu yang mengatasnamakan zikir, apalagi pelecehan-pelecehan, ya. Karena ada sesuatu yang menyakitkan ketika kita umpamanya seorang rakyat datang kepada Pak Camat aja, Pak Camat. Kita mau minta sumbangan ke Pak Camat. Kita datang ke Pak Camat ya, dengan pakaian seadanya, kemudian salam, masuk, kemudian kita jogetan. Ya, Pak Camat, saya minta uang, umpamanya, untuk bangun kandang-kandang saya. Kira-kira Pak Camat ditowa apa dhewe? Itu loh, Pak Camat itu kedudukannya dibanding bupati lebih rendah. Dibanding presiden ya rendah banget. Apalagi dibanding Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Di saat kok ada minta kepada Allah jogetan, nyanyi-nyanyian. Kalau kita ketahui, ini saya contohkan ya, bukan untuk diikuti ya. Kadang mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Toret. Nah, gitu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia dengan bernyanyi. Ya, kalau Jawanya apa biasanya itu? Duh Gusti kula nyuwun pengampunan dan seterusnya. Ya Allah saya minta diampuni. Atau ya Allah saya minta anugerah dunia yang baik. Ini minta kepada Allah, nang Pak Camat aja nggak pantas. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusnya meminta dengan tadarruk, dengan merendahkan diri, dengan suara yang lembut dan khusyuk. Apalagi wis ngono leren kita tabu. Wal'iyadzubillah. Makanya dikatakan oleh penulis rahimahullah, wajib atas kita kaum muslimin untuk mempelajari zikir-zikir yang sabit, yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih atau yang hasan. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran
dia mutawatir, mesti sahihnya. Adapun dalil dari as-sunnah yang dibutuhkan adalah yang sahih atau yang hasan. Kemudian, apa yang diinginkan dengan kita mempelajari zikir-zikir yang seperti ini? Kata beliau, ma yurdi bihi rabbahu ar-Rahman. Agar dengan zikir-zikir itu yang berdasarkan dalil, ridolah Rob kita yang maha penyayang. Jadi yang diinginkan agar Allah itu ridho kepada kita, Ar-Rahman itu ridho kepada kita dengan kita mengamalkan zikir yang sabit tadi. Karena kebutuhannya ridho. Makanya jika ada orang mengatakan, aku meskipun nggak zikir kan aku sudah melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Lah konti. Nggak ada jalannya. Jalannya diantaranya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya apa lagi untuk supaya apa? Untuk kita mempelajari zikir-zikir ini tadi, wa yahruzu bihi nafsah min aduwwihi syaitan. Untuk membentengi dirinya dari musuhnya, yakni para syaitan. Wasairi sururil ins wal jan, dan dari seluruh keburukan manusia dan jin, ya, manusia dan jin. Nah, as-syaiton itu terdiri dari dua, bisa syaiton dari golongan manusia, dan itu ada, dan bisa syaiton dari golongan jin. Maka kita berlindung dengan zikir-zikir itu agar terjauhkan dari keburukan setan-setan dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan jin. Dan ini nyata, ya. Nyata bahwasanya setan dari golongan manusia itu ada dan nggak perlu diuraikan dan sudah nggak bisa diingkari, ya. Karena ya kita manusia, kadang-kadang kita juga menjadi musuh. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan tentang keutamaan zikir ini. Walau lam yakun min fawaidi dzikri illa anna man dzakarallaha dzakarahu wa man syakarallaha syakarahu. Kata beliau, dan andaikan tidak ada faidah daripada zikir. Zikir itu enggak ada faidahnya, ya. Andaikan enggak ada faidahnya kecuali dua perkara yang disebutkan di sini, yaitu barang siapa yang dia berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, zakarahu, Allah akan mengingat dia. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, syakarahu, maka Allah akan mensyukurinya. Bersyukur juga kepada dia. Andaikan tidak ada faedah zikir kecuali ini aja sudah mencukupi. Kalau seseorang berzikir kepada Allah, maka Allah pasti akan mengingatnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Dan ini syarat, ya. Zikir nang aku, ilmu nang aku, lek pengen tak ingat. Kalau pengen kulupakan, ya sudah, nggak usah zikir kepada saya. Dan siapa dilupakan Allah sudah celaka. Dunia akhirat, silakan. Dan selanjutnya, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar, nggak bersyukur, suka ngeluh. Ya. Kemudian beliau mengatakan juga sebagai percontohan, wa fil haditsil qudsi al muttafaq alaih, dalam hadis qudsi muttafaqun alaih. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, ya, yang dimasukkan hadis, ya, bukan Al-Qur'an, tapi dia juga firman Allah. Jadi hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya atau aku ini tergantung persangkaan hambaku. Nyongko piye? Aku tergantung persangkaan hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan saya atau aku
bersama dia ketika dia mengingatku. Maka kebersamaan Allah di sini ketika hamba tersebut mengingat Allah. Dan kebersamaan di sini ada dua, ya. Ada yang am, ada yang khas. Yang sifatnya umum, kebersamaan itu seperti Allah senantiasa bersama hambanya itu selalu mengawasi. Mbuh wong kafir, mbuh wong elek, baik orang muslim atau orang baik, semua diawasi Allah. Semua diperhitungkan oleh Allah. Di sisi yang lain yang dimaksud di sini penjagaan atau kebersamaan secara khusus, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku, kata Allah, senantiasa bersama mereka selama mereka zikir kepadaku, mengingat aku. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika seorang hamba itu ingat kepadaku pada dirinya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jiwanya, maka kata Allah, aku akan selalu mengingatnya dalam diriku. Allah juga akan selalu mengingat dia, memperhatikan dia, membersamai dia, ya, selalu menolong dia. Wa in dzakaroni min mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Demikian pula, dan jika dia selalu mengingatku fi mala'in, pada suatu publik, ya, jumlah manusia, sekelompok makhluk, dia selalu menyebut-nyebut Allah, zikir pada Allah, dan diantaranya seperti apa yang kita lakukan saat ini, yakni dalam majelis taklim, kita mengingat Allah, zikir kepada Allah. Maka kata Allah, zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan senantiasa juga mengingat dia pada suatu kelompok makhluk yang lebih baik dari mereka. Kita umpamanya di sini mengingat Allah 10-20 orang. Allah balas kita dengan selalu memperhatikan kita, mengingat kita, memberi kebersamaan penolongan kepada kita, dan menyebut-nyebut kita di sekelompok makhluk yang lebih mulia dari kita. Di antaranya makhluk-makhluk di langit. Allah balas dengan yang lebih besar bagi kita. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena dengan semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin banyak pula Allah mengingat kita. Dan selalu membersamai kita. Kebersamaan Allah pada kita yang melakukan zikir adalah berupa diantaranya pertolongan, ya, penjagaan, diselamatkan dari hal-hal yang merugikan kita. Kemudian dilanjutkan sama beliau, ingin kita percepat pembacaannya. Sebenarnya pada lafadz muqaddimah penulis ini sangat besar faedah andaikan diulas dan membutuhkan waktu yang panjang. Maka di sini kita baca lebih ringkas. Kata beliau penulis, wa akhbara sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi wasiyyati Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan terhadap umatnya, yaitu kepada kita umat muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang wasiat Yahya bin Zakaria, ya Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, liqaumihi, ya, kepada kaumnya. Nabi Yahya, ya, dikhabarkan oleh Nabi kita bahwasanya beliau berwasiat kepada kaumnya, bi anna dzikrallahi hirzun li sahibi, bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah pelindung bagi sahibnya, bagi orang yang berzikir itu. Jadi barang siapa berzikir kepada Allah, sesungguhnya dia telah melindungi dirinya sendiri. Itu maksudnya. Wa hisnun hasin, dan zikir itu bagi pemiliknya atau bagi orang yang berzikir itu termasuk benteng yang sangat kokoh. Apa kita butuh? Sangat butuh. Sebagaimana dilanjutkan di sini, kama fil hadits sahih, sebagaimana di dalam hadis yang sahih,
Anil Harithil Asy'ari, dari sahabat Al Harith Al Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, fa inna matala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hasnin hasin fa ahraza nafsahu minhum. Sesungguhnya permisalan hal itu, yakni permisalan orang yang berzikir itu seperti seorang laki-laki yang keluar dalam keadaan musuh itu mengejarnya dengan cepat, mau menyerangnya, mau menghabisinya, ya, mau menganiayanya. Itu. Permisalannya adalah seorang laki-laki keluar kemudian dikejar musuh mau dibantai. Ya. Hatta idza ata ala hasnin hasin. Sampai ketika laki-laki itu sampai pada hasnin hasin, ya, hasnun hasin, sampai pada suatu benteng yang kokoh, maka fa ahraza nafsahu minhum, maka dia selamat. Dia terlindungi dalam benteng itu, dirinya terlindungi dari serangan musuh-musuh yang dikatakan tadi di awal. Musuh-musuhnya adalah as-syaitan minal insi wal jan, dari para manusia dan jin. Kemudian kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Katanya seperti itulah permisalan, ya, yang di atas tadi. Seperti itulah seorang hamba akan melindungi dirinya, ya, dari syaitan. Atau seperti itulah seorang hamba, dia tidak akan bisa melindungi dirinya dari syaitan illa bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berharap enggak diganggu setan, berharap enggak diserang setan, berharap enggak ditakut-takuti oleh musuh-musuh kalau kita tidak mau berzikir. Maka seorang hamba itu akan terselamatkan, akan terlindungi, bisa melindungi dirinya dari setan dengan zikrullah, kata beliau. Dan sedikit perkara yang perlu diingat. Dalam sebuah ayat disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, pada ayat yang masyhur ini. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah menenangkan hati. Dengan zikir kepada Allah, hati-hati ini menjadi tenang. Ini janji Allah, ya, janji Allah. Maka seorang muslim itu sebenarnya nggak pantas naik galau, bingung, puyeng. Sebenarnya nggak pantas. Meskipun kita ini dengan keimanan atau lemahnya keimanan kita kadang-kadang ya galau juga. Cuma nggak pantas memang. Kata Allah sudah janjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang, tentram. Wis mesti jaminan ini. Yang nggak percaya ya berarti nggak percaya pada Allah. Nah, ini dijamin oleh Allah bahwasanya hati itu menjadi tenang. Ning kok galau, muslim kok galau. Nah, ini suatu keanehan. Dan di antara satu contoh luar biasanya ketenangan itu, jika seseorang itu melakukan zikir, dan orang-orang yang berzikir itu termasuk orang-orang yang saleh. Kalau kita mengingat kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa diuji untuk membersamai Nabi Khidir, di antara kisah yang masyhur yang mungkin semua kita pernah mendengarnya adalah ketika kasus pemberdirian bangunan yang roboh, yang itu milik 2 anak yatim. Bisa dibayangkan di sini. Bapak anak yatim ini nggak pernah ngongkon, nggak pernah wasiat atau woro-woro. Nek aku mati tulung anakku yo, iku duwe tak dewek kono opo nono. Nggak risah. Tapi kita itu kadang seurip, anake wis duwe omah, gajine semlaku wong tua wis bingung, lah aku mati piye rek? Gajine anakku kur 5 juta. Kur 5 juta. Wah, kok piye?
Iki zamane koyo ngene, anakku rung duwe mobil, aku mati. Was, puyeng. Gula anakku diganggu tanggane iko piye? Puyeng dia. Padahal nggak selayaknya orang muslim seperti ini. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir pada Allah itu menenangkan hati. Mestinya dia nggak kepikiran seperti itu. Iya anakku ini. Enggak. Tapi tenang. Nah, ini ternyata orang tua dari anak ini nggak woro-woro, nggak dikisahkan kepada kita wasiat-wasiat tulungan anakku lah aku mati dan selainnya. Tapi Allah datangkan Khidir alaihi salam untuk menyelamatkan harta tinggalan orang tua ini untuk dimanfaatkan anak kecil yatim ini ketika anak ini nanti sudah dewasa. Allah datangkan itu pertolongan. Ya. Apa yang menyebabkan Allah datangkan pertolongan itu? Ternyata di dalam ayat disebutkan di sana salah satu potongannya wa kana abuhuma sholihah dalam surat Al-Kahfi. Dan adalah bapak dari kedua anak yatim kecil itu tadi sholihah, soleh, orang yang soleh. Jadi agar kita tenang, anak kita ada jaminan, jangan kayak sekarang, jaminan masa depan. Nabung nang kono jaminan pendidikan, ya. Ke asuransi sana jaminan nanti ketika berumah tangga dan selalu jaminan yang nggak terjamin. Bahkan keberadaan aset kita yang kita taruh itu pun nggak terjamin. Bisa jadi nanti kebakaran, bisa jadi nanti dicuri sama siapa yang cerek sekarang istilah hacker yang bisa ngutik-ngutik itu ya, sehingga kita nggak ngambil tiba-tiba di rekening kita sudah hilang uang kita. Yang lucu ketika uangnya 10 juta kok hilangnya 15 juta. Konten-konten yang dibikin. Jadi Allah akan jamin anak keturunan kita dengan jaminan sebagaimana yang terjadi dalam kisah Khidir dan Musa ketika orang tua itu soleh. Dan di antara kesolehan orang tua adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen anak selamat, ya soleh. Anaknya tiga enek benih selamat, sudah disiapkan aset-aset, tapi wong tua ini nggak soleh, nggak terjamin sudah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas dari sebagian faedah. Kemudian penulis melanjutkan wa fi sahihain dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Kanat lahu adla asri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Hadis yang sahih ini yang menjadi salah satu motivasi, harus menjadi salah satu motivasi bagi kita dalam berzikir, dan termasuk faedah dari salah satu zikir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengatakan, yakni berzikir dengan kalimat ini, beliau mencontohkan dalam mukadimah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Insyaallah banyakkan kita sudah menghafalnya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atu marrah. Pada setiap harinya 100 kali. Barang siapa membaca ini tadi nggih, insyaallah hafal nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari. Cuman 100 kali. Kadang kita tak ngobrol itu, kadang berjam-jam enggak terasa. Ini 100 kali zikir yang pendek untuk sehari ya. Bukan setiap menit. Kok sehari mau subuh atau apa? Pagi hari gitu membaca 100 kali seperti ini, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Gak main-main ini. Budak ini termasuk salah satu harta kaum muslimin pada masa perbudakan ketika kaum muslimin memenangkan ya.
Budak ini punya nilai yang sangat tinggi. Dan duwe 10 budak. Wong lanang duwe budak 10 gak wedok kabeh gak wayu-ayu nabi. Larang gitu. Atau mempunyai budak laki-laki yang sangat kuat. Kita nggak wajib membayarnya, hanya wajib ngopeni, ya, makani, kon kerja kon opo. 10. Kalau dijual mahal sekali ini, melebihi kuda. Ya. Punya 10. Dan kita itu seperti membebaskan budak 10 orang. Nek orang wong sugih ra iso. Karena yang punya budak itu ya harus kaya. Nah, ini salah satu faedah dari membaca zikir tadi 100 kali. Kemudian kata beliau, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Ditulis bagi orang yang berzikir itu tadi 100 kebaikan. Tadi zikirnya 100 kali ya. Ditulis 100 kebaikan, juga diangkat atau diselamatkan dia dari 100 keburukan. Ini sudah keuntungannya double. Oleh 100 kebaikan, terselamatkan dari 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan hal itu menjadi pelindung dia dari syaitan seharian penuh sampai sore. Dilindungi oleh Allah. Dan harus yakin. Lek ra yakin ya lucu toh. Ngaku Islam, nggak yakin nek Allah melindungi dengan janjinya. Wong kadang-kadang kita ya, walinya dibilang di luar sana mungkin ada orang punya usaha yang agak remeng-remeng gitu ya. Kenapa dia berani? Karena punya backing. Bahasanya arek saiki backingan pusat. Itu percaya banget. Wis aman aku. Aku dodol ngombe. Insya Allah sak kabupaten tak handle beres wis. Lu gak wedi ketangkep. Wah, backingan pusat aku deh. Ya. Padahal belum tentu. Karena apa? Nek sing backingi dibayar luwih gede kan dia berbalik. Malah melu nangkep. Ya kan? Tapi kalau ini jaminan dari Allah, maca isu 100 kali lafaz zikir tadi, Allah jamin hal itu menjadi perlindungan dia dari seton. Dan katanya tadi, seton dari golongan jin dan seton dari golongan manusia. Wis to yakin. Kalau nggak yakin berarti kan kita perlu memperbaiki keimanan kita. Terlindungi hari itu hingga sore hari. Dan dikatakan sama beliau selanjutnya, wa tsabata min hadithi Utsman bin Affan, dan telah tetap jelas dari hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, salah satu khalifah ar-Rasyidun. Utsman ibn Affan yang dikenal orang yang sangat lembut hatinya, orang yang sangat pemalu. Kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ya, Utsman itu sangat pemalu. Isinan banget neng isinya api. Kita harus bisa membedakan ya antara isinan karo lemah. Nggak punya mental, beda ya. Umpamanya kita belajar agama. Ya. Wah, aku isin lah. Aku nang masjid, masuk nang masjid. Ini bukan malu namanya. Ini lemah. Kalau isin tuh nggak gini. Kayak Utsman, satu contoh, Rasulullah sedang ngobrol dengan Abu Bakar. Tersingkap sedikit pahanya. Diam aja Rasul. Kemudian Umar, diam aja Rasul. Tatkala Utsman mau masuk, sama Rasulullah ditutupi. Apa kata Rasulullah? Karena yang datang ini orang yang sangat pemalu. Isin banget. Kalau kita kadang-kadang malah malu-maluin. Ya. Beliau sangat malu. Lihat, tersingkap sedikit paha Rasulullah itu isin. Kita kadang malah dipamerin. Yang ngeri lagi yang bukan dari jenis kita itu juga mamerin paha kemana-mana. Walnya bilang. Ini Utsman teruh hai. Padha lanang ini isin. Ya. Telah tetap ya dari hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ini, yaqulu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Insyaallah di antara kita juga sudah banyak yang hafal ya. Ini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Ya.
Kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan zikir ini, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, salasah marrat. 3 kali saja. 3 kali ya. Lam tusibhu faja'atu bala hatta yusbih. Maka janjinya yang dijanjikan oleh beliau tidak akan menimpa orang yang membaca ini 3 kali itu tadi bala, musibah yang tiba-tiba, mati mendadak atau kecelakaan dada. Allah akan lindungi. Ini janji lah ya, janji Allah. Makanya kalau orang kadang-kadang tertimpa musibah mendadak, tiba-tiba rumahnya roboh ke belakang apa, ini bisa jadi orang tersebut terlalaikan dari salah satu zikir ini. Karena ini janji. Allah itu kalau berjanji melalui lisan nabinya, kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Dan itu pasti. Ya. Jadi barang siapa membaca zikir ini 3 kali, dia tidak akan pernah ditimpa suatu bala secara tiba-tiba. Ini dibaca 3 kali. Kemudian wa man qalaha hinna yusbih. Kalau tadi dibaca sore hari, dia tidak akan ditimpa bala sampai pagi hari. Dibaca sore hari, dia nggak pernah ditimpa bala tiba-tiba sampai sore hari. Wa man qala hina yusbih salatu marrat, dan barang siapa membaca zikir ini di waktu pagi 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan menimpa dia bala secara tiba-tiba yang mendadak ya sampai sore hari. Jadi isuk ping telu, sore ping telu. Ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pokoknya pagi setelah sholat subuh, habis zikir sholat itu dibaca 3 kali. Sore kita makan menjelang maghrib. Tapi kalau nggak sempat, nggak ada sholat asar, habis sholat itu dibaca 3 kali. Itu Allah jamin seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Walima lidzikrillahi azza wa jalla fi hayatil abdi min balil ahmiyah. Dan karena kan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan seorang hamba termasuk perkara yang sangat penting. Mohon ini camkan ya. Perkara yang sangat penting yakni zikir ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mempermisalkan pentingnya ini. Kata beliau, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah matsalul hayyi wal mayyit." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Rasulullah, permisalan orang yang berzikir dan permisalan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang hidup dan seperti orang mati. Nek zikir iki kaya wong urip, nek ra zikir itu ya kaya mayit. Maka kan nggak mungkin kita masih hidup ingin menjadi seperti mayit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam majelis ini mungkin baru itu yang bisa kita sampaikan karena perkaranya sebenarnya sangat panjang. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita ambil faedah dan saya nasihatkan kepada saya juga antum sekalian untuk kita merenungi apa yang telah kita sampaikan tentang pentingnya zikir dan meyakininya tentang janji Allah dan Rasulnya, sehingga untuk selanjutnya mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas lebih meluas faedah-faedah zikir, juga mempelajari zikir-zikir untuk kita praktekkan. Nas'alullahal afiyah wa nas'alullaha ma'unah lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta